buka begini, ya, ini rasa nyamannya kurang. Nah, Bapak Ibu yang biasa pijat, nah, ini biasanya melupakan hal ini, atau mungkin tidak terpikir sama sekali. Makanya adik-adik semua yang lagi latihan pijat ini, coba mulai sekarang kalau mau pijat ini ditutup supaya terjaga suhunya stabil, nyaman. Tuh, adik-adik, ini kita mulai dari pemijatan basah. Pemijatan kering tetap harus dilakukan sebelum pemijatan basah. Jadi pemijatan kering ini adalah langkah awal kita melakukan pemijatan basah. Sebelum pemijatan kita perlu sterilisasi area pemijatan bagian kaki. Bisa menggunakan tisu basah atau bisa juga menggunakan air garam, bisa juga menggunakan alkohol. Ada tisu. Ini keluar banyak. Asisten, terima kasih. Setelah dibersihkan menggunakan alkohol, ya, kita bersihkan, kita lap dengan tisu kering. Kalau ada yang alergi dengan alkohol bisa menggunakan tisu basah. Setelah dibersihkan, kita sendiri cuci tangan. Ya, cuci tangannya dengan alkohol tadi. Ya, ini seperti ini. Ya, cuci tangan sudah bisa ya. 7 langkah. Ada 7 langkah. Ya, ini bagian depan dan bagian belakang. Ya, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari. Jempol berkelana. Sebelum pemijatan basah kita gunakan pemijatan kering seperti yang sudah tadi dipelajari. Kita lakukan pemijatan kering. Oh, dipraktekkan sekalian apa enggak? Apa melihat dulu? Lihat dulu aja. Nah, seperti tadi, cuma tidak lengkap. Kalau yang pemijat khusus pemijatan kering lagi, nah, lengkap. Kalau ini untuk mengawali pemijatan basah, mungkin beberapa kali pemijatan kering. Bagian pantat, duyek, bagian yang paling enak sini, paling berdaging. Kanan, kiri.
Ini kurang lebih 3 kali pengulangan, kemudian kita kembali ke kaki. Selesai pemijatan kering, nah, baru kita melakukan persiapan pemijatan basah. Celananya lepas, pakai celana ini enggak pendek enggak? Enggak usah. Contoh B. Kita buka bagian yang akan kita pijat. Ya. Saya akan mempraktekkan di area tungkai bawah. Ya. Tungkai bawah, tungkai atas. Ini sama dengan area betis. Jadi yang saya contohkan di tungkai bawah. Nah, persiapkan kita krimnya. Kita ambil secukupnya saja. Karena nanti kalau sisanya banyak tidak boleh digunakan untuk layak berikutnya. Tidak boleh, secara kesehatan tidak boleh, harus dibuang. Makanya kita ambil secukupnya saja. Kita angkat sedikit kaki kanan, kita pijat kaki kanan terlebih dahulu. Ya. Penjelasannya gimana nanti bisa tanyakan kepada Ustaz Imam. Mengapa kita memijat di kaki kanan terlebih dahulu? Ini kaitannya dengan sistem peredaran darah di tubuh bagian kanan. Ini lebih banyak pembuluh darah vena yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Baik, setelah dibersihkan, kemudian kita menggunakan krim atau minyak di area telapak kaki. Kita pijat area jari-jari. Bisa kita memijatnya di atas sedikit begini, ya, atau setengah seperti ini bisa, atau cuma di atas sedikit. Kita menggunakan jempol sama telunjuk seperti ini. Bisa. Kalau kira-kira kurang keras, kita tinggal tekuk aja jempolnya seperti ini. Kita menggunakan yang ulas-ulas jempol. Kasar. 3 kali, ini juga 3 kali, jari ketiga 3 kali, jari keempat 3 kali, jari kelima 3 kali saja cukup. Balik lagi ke jari keempat, jari ketiga, jari kedua, jari ke-1. Ulang beberapa kali. Diulang beberapa kali. Kemudian kita pijat area telapak kaki. Area telapak kaki dibagi 3. Area samping dalam, area tengah, dan area samping luar. Oke. Bisa kita gunakan jempol kita. Ini atas. Kemudian area tengah dan area tepi luar. Lakukan beberapa kali. Kalau pakai jempol capek atau mungkin nggak kuat, bisa menggunakan genggaman seperti ini. Kita tarik dari bawah. Ini masih bisa. Atau cara yang lain lagi, yaitu dengan cara seperti ini. Pemijatannya di sini, di atas.
Setelah selesai baru kita gerus. Kita gerus. Bisa? Bisa ya? Boleh mau praktek boleh? Ini lihat dulu ya. Oke. Lanjut, setelah di telapak kaki selesai, kita memijat bagian tumit. Kita oleskan, kita ratakan krimnya. Kita posisikan jari seperti itu. Ini akan terlihat urat tumitnya. Nah, kalau urat tumitnya seperti ini tidak rata, tidak rata. Nah, ini ada ototnya agak mencet. Nah, ini bisa diperbaiki dengan menggunakan pemijatan. Insya Allah. Kita pijat di area tumit bagian dalam dulu, kemudian bagian tengah, kemudian area luar. Kemudian setelah itu selesai beberapa kali, kita lanjut ke area betis. Jadi kita ratakan dulu. Krimnya kita ratakan di area yang mau dipijat, kemudian kita gunakan telapak tangan kita dua-duanya untuk memijat. Bisa dilihat, bisa diperhatikan. Telapak tangan kita ditumpuk begini, ya. Semua bagian betis kena semua. Ada penekanan ke atas, kembalinya ditarik pelan. Tekan, kembalinya ditarik pelan. Lakukan beberapa kali. Dijepit. Ini dijepit. Dan berikutnya adalah tekan putar. Tekan putar. Kembalinya dielus, yes. Akan putar lagi, kembalinya mengusap. Lakukan beberapa kali. Kemudian bagian luar, akan putar. Kembalinya diusap. Terus bagian tengah bisa pakai dua jari bergantian, tekan putar. Pakai satu jari boleh, satu jari, dua jari seperti yang tadi. Lakukan beberapa kali. Lanjut, itu kan tadi ada mengusap, menekan, meremas. Boleh nggak ini diremas? Boleh.
diremas, kayak meresap. Lakukan juga beberapa kali sampai nyaman. Kemudian kita lakukan pukulan, tepukan atau pukulan area dalam dulu. Tujuan pukulan adalah untuk membantu memecah tumpukan-tumpukan lemak atau endapan-endapan yang nempel di pembuluh darah. Kemudian setelah gumpalannya dipecah, ya kita guyur kayak gini. Fungsi getaran adalah untuk membantu memulihkan fungsi saraf, mengembalikan fungsi otot-otot. Dan seperti ini enak, kemudian diusap kembali. Untuk hasil yang memuaskan, pertama sebelum diterapi juga diusap. Terakhir setelah dilakukan pemijatan kembali diakhiri dengan mengusap. Ya. Lima teknik pijat dasar ada semua di sini. Ya, di kaki. Bagaimana rasanya, Pak? Enak ya? Lebih enteng ya? Padahal cuma contoh baru berapa menit ya? Gak semuanya ada lengkap. Nah, ini pemijatan tungkai bawah, tungkai atas pemijatannya sama dengan pemijatan tungkai bawah bagian belakang. Sama. Jadi di sini ada nanti mengusap, kemudian tekan putar, tekan luncur, terus ada getaran, ya, pukulan dan getaran. Terus digetar, setelah itu diusap lagi. Baik, nah, kemudian ini yang tadinya terbuka ditutupkan lagi kainnya, kita tekan-tekan dari paha sampai ke kanan. Demikian adik-adik, ini kaki kanan, kaki kiri sama. Mau diulang, perhatikan sekali lagi. Ini hasil kepasan.
Ini Pak. Bisa digerus, gerus. Demikian, adik-adik ada yang mau diperjelas? Ada yang dipertanyakan? Bisa praktek? Oke. Kita lanjut ke punggung. Ya. Yang belakang bisa ya? Bisa? Kita ke bagian punggung. Ini dibuka. Airnya dimasukkan ke celana supaya minyaknya tidak terkena celana. Kita ratakan dulu. Kita ratakan krimnya dulu. Seluruh punggung. Kemudian minta izin untuk melangkah. Minta izin bisa melangkah. Oke. Kenapa posisinya saya melangkah seperti ini? Untuk pelayan, supaya kita tidak cedera pinggang. Pertama kita usap dengan menggunakan telapak tangan.
Dari bawah ke atas sampai di pundak, kita lingkarkan, kita tarik ke belakang. Set. Pantat kita ke belakang untuk memberat. Kemudian baliknya ke samping dengan usapan lembut. Coba adik-adik diperhatikan ya telapak tangan. Sampai di pundak, dilingkar, pantatnya kita ke belakang, kita tarik, geser ke samping. Ini usapan lembut. Jadi badan kita berayun, badan kita berayun. Itu langkah pertama, mengusap. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa gunakan genggaman. Posisinya begini. Di samping kanan dan kiri tulang belakang. Tekanan menggunakan berat badan kita. Dibuka lagi di leher, tarik ke belakang, berayun ke depan, ke lengan, terus kita ke tubuh samping kanan dan kiri. Sakit apa enggak? Sakit ya? Sakit. Yang sakit apa tulangnya? Sini. Ototnya ya? Kemudian kita memijat ke arah dari tengah ke samping. Dari tengah kemudian samping. Nah, teknik ke samping ada beberapa cara. Yang tadi seperti ini, samping, atau kita garap samping kanan dulu, ya, seperti ini. Nah, pas di belikat kita melingkar belikatnya. Melingkari belikat, kita ayun, kita goyang. Enak ini ya. Terus ke bawah juga ini diayun ke samping. Nah, bagian pinggang di sini ada yang menonjol sedikit, kita gunakan telapak tangan untuk memasukkan ke sana. Nanti yang sekarang ya. Geli. Kita kombinasikan dengan tepukan.
terus getaran, terakhir kali diusap. Gimana? Enak. Mau ke toilet? Mau pipis? Rasa enak. Padahal ini belum ada 1 jam. Udah enak, alhamdulillah. Oke, sudah selesai sesi di punggung, kita tutup lagi. Tidak wajib bunyi, ya. Jangan dipaksa bunyi. Ini selesai, tinggal pemijatan basah area depan. Oh, tadi ada yang kurang untuk leher ya. Nah, ini bagian leher sama bahu. Sudah, kita minta balik badan. Silakan balik badan Pak. Ditutupkan. Itu apa namanya? Aduh handukku ini. Gila arwah. Kenapa? Jari. Saya kecepatan nggak menjelaskan? Karena kita pijat yang kanan bagian depan, yang kaki kanan bagian depan. Apa itu? Apa itu? Pak, ada Kita basahi area punggung kaki, kita garap ya, pemijatan mulai dari jari-jari. Jari-jari bagian depan, tadi jari-jari bagian sini bawah ya. Kita bisa lakukan tarik setelah dipijat. Kita bisa tarik. Sela-sela jari kita juga pijat. Sela-sela jari kita juga pijat untuk merangsang saraf. Di situ banyak titik-titik saraf. Kemudian kita pijat bagian punggung kaki. Tinggal diurut aja begini. Terus mata kaki bagian dalam, tengah, kemudian mata kaki luar. Ini bisa dilakukan beberapa kali. Setelah selesai, kita pijatan di tulang kering, area tulang kering sebelah kanan dan kirinya. Jangan di tulangnya ya. Pemijatannya jangan di tulangnya, tapi di area samping tulang. Jangan di tulangnya, tapi di samping tulang. Kita gunakan seperti ini ya. Tapi yang menekan adalah telapak tangan. Yang atas ini cuma untuk imbangi. Begini. Ya, perhatikan.
Jadi yang ditekan adalah samping sini dan samping sini yang ditekan. Ya, samping luar dan samping dalam. Tengah ini tulangnya tidak ditekan. Ya. Pak mau tanya, kalau diabetes misalnya sudah banyak koreng juga bisa di kayak gitu? Tidak. Jadi kalau diabetes ini banyak koreng, eksim tidak dipijat. Apa resikonya? Pecah lukanya. Ya, eksimnya bisa pecah. Karena diabetes nanti lukanya bisa susah sembuh. Ada beberapa hal yang tidak boleh dipijat, nah itu nanti masuk dalam kontraindikasi. Nah, kontraindikasi nanti bisa dipelajari dalam teori. Dengan adik-adik semua kan mau praktek kan? Jadi praktek dulu, nanti kalau sudah praktek dikuasai, baru teorinya diperdalam. Mengapa pemijatannya mulai dari kaki kanan? Sesuai dengan aliran darah yang banyak, aliran darah yang kotornya. Tidur. Waduh. Kemudian setelah tekan mancur, ya tekan mancur menggunakan telapak tangan, tadi kan sudah. Sekarang tekan putar. Dari sini tekan putar. Area luar. Ini juga tidak pada tulangnya, tapi di bagian bawah tulang. Ini kan ada tulang. Nah, bagian dekokan ini. Bagian dekokannya ya, lekuannya di sini, di bawah tulang. Nah, ini ada banyak pengendapan di sini. Nah, ini pengendapan ini bisa dibuyarkan dengan tekan putar. Ketika diluncur begini kan, nah ini ganjel. Nah, ganjelnya ini diuyek lagi, oh ini ada yang ganjel, uyek lagi sampai buyar. Tapi ada juga yang mengeras, tidak boleh dipaksa untuk buyar, biarkan saja. Setelah selesai, ini boleh dilakukan pukulan. Bagian luar, bagian dalam. Lakukan getaran dan usapan. Selesai, ada yang perlu diperjelas? Kemudian lanjut ke lutut. Lutut ini kita basahi dulu bagian kanan dan kirinya, melingkar. Ya. Kita pijat di samping-samping tempurung. Ini saya angkat aja. Ini kan tempurung patella. Ini di sampingnya ini. Sampingnya begini ya. Bagian dalam, bagian luar. Ini pada posisi kaki lurus kakinya. Oke. Yes. Kemudian bagian paha. Bagian paha sama dengan pemijatan yang di bawah. Selesai. Pemijatan kaki kiri sama dengan pemijatan kaki kanan. Bagian depan sama dengan bagian depan. Gitu ya. Lanjut ke pemijatan perut.
Ini pemijatan perut adik-adik kalau merasa belum bisa jangan dilakukan. Karena ini juga bagi pemula biasanya agak sedikit kurang pas ya, pemijatan. Tapi saya akan contohkan. Ya, barangkali ada adik-adik yang bisa menyerap langsung. Alhamdulillah. Pemijatan perut. Saya jelaskan dulu, perut itu merupakan sistem pencernaan, bagian dari sistem pencernaan. Waduh, Adik-adik bisa perhatikan kondisi perutnya masing-masing. Ini area kanan, ya perut kanan. Ini perut bagian tengah. Ini bagian kiri. Aliran makanan itu dari mulut kita langsung masuk ke tenggorokan sini, esofagus, masuk ke lambung, dari lambung dicerna oleh lambung, kemudian turun ke usus halus, dari usus halus turun ke usus kecil, dari usus kecil nanti ke usus besar. Ini di bagian perut kanan bawah, di bawah besar, tapi bagian kanan. Nah, ini jalur makanan yang naik. Ya. Jalur makanan di perut bagian kanan ini jalurnya naik. Jadi dari usus kecil masuk ke usus besar, naik jalurnya. Kemudian sampai ke atas ini kanan atas, ke kiri. Ini jalur makanannya dari kanan ke kiri. Kemudian di bagian kiri jalurnya ke bawah. Sampai di sini ada usus sigmoid. Ini bagian untuk menampung kotoran, ampas. Ampas feses, kotoran yang siap untuk dibuang BAB. Ini ada di bagian kiri di bawah. Nah, pemijatannya tidak boleh kebalikan dari jalur, tidak boleh melawan arus makanan. Pemijatannya harus ini mutar ya, searah jarum jam supaya tidak masuk ke usus buntu. Bagian kanan bawah sini ada usus buntu. Ya, jadi kalau pemijatannya urutnya ke bawah sana bisa masuk usus buntu, bisa terjadi radang dan bisa diamputasi ususnya. Jadi untuk bagian pencernaan mohon diperhatikan jalur makanan. Tapi cara memijatnya itu bukan dari kanan ke kiri sini, yang kita garap dulu adalah bagian kiri. Bagian kirinya kita garap dulu, diturunkan ke sana, jadi kotoran atau sisa ampas yang ada di sini turun. Nah di bagian ini kosong, ampas dari sini, dari yang perut bagian tengah digeser dari kanan ke kiri. Nah ini yang ini kosong lagi. Yang dari bawah naik. Kemudian ulangi dari kiri lagi, dari tengah, ya, dari kanan ke kiri, kemudian dari usus kanan ini naik. Nah nanti kalau sudah beberapa kali baru diputar. Paham ya? Itu berarti nanti bisa kentut juga ya Pak ya? Bisa kentut. Ya perhatikan awalnya dari mana tadi mijatnya? Dari kanan, bawah kanan. Dari bawah kiri, dari kiri ini, dari kiri, dari atas ke bawah. Nah sekarang kalau mulainya memijat dari kanan gimana? Kotoran atau ampas yang ada di sini naik, sementara di sini masih ada ampasnya, numpuk di sini. Kembung. Biasanya sebel, mual, muntah, karena penumpuk di sini. Ya kan, yang ini belum digeser sih, tapi sudah ke numpuk dari bawah. Jadi cara mijatnya dari bawah, dari kiri dulu, dari atas turunkan dulu ke bawah, sini kosong, nah yang dari sini geser ke sana. Ini kosong, ambil yang dari sini geser. Terus ulangi dari kiri lagi, sana.
dari kanan bawah geser atas. Setelah itu baru kita buka. Oke, sekarang ya kita tarik. Yang tidak bisa jelas bisa nanti di sini, bisa mendekat. Oke. Awal pemijatan kita mulai dari ulu hati. Dik, videonya dideketin dik. Mas Andika, Andika. Dik, videonya dideketin. langkah pertama kita basahi dulu dengan krim atau minyak. Pada proses membasahi ini juga sudah mulai terkondisi memutar searah jarum jam. Kemudian kita ambil ulu hati yang mana? Bagian tengah yang bertulang tengah ini. Nah, di bawahnya itu ini ulu hati. Kita mulai dari sini. Mulai dari situ. Kita mulai dari situ, kita pakai jempol seperti ini. Beberapa kali yang lembut saja. Kemudian jempol kanan geser ke Kanan kiri. kanan, yang kiri juga geser ke kiri. Seiring di bawahnya adalah di bawah tulang iga. Kalau mau dibikin langsung dua itu jempol kanan jempol kiri tidak apa-apa. Menyusuri iga paling bawah. Bukan iga melayang ya, tapi iga yang betul tapi yang paling bawah. Yang ini juga ya. Boleh pakai 4 jari boleh. Ini kan kondisi keras, jadi perlu beberapa kali. Itu hati Pak. Ya, ini artinya keras. Ini banyak konsumsi makanan kering, cemilan kering, kerupuk kering, cemilan atau kering. Sudah ya, ini menyusuri iga paling bawah kanan dan kiri. Nah, sampai di usus bagian kiri kita berhenti, kita tekan. Kita ambil krimnya atau minyaknya lagi, baru kita usap ke atas. Ini kan ada pusar, ya pusar. Kita mengusapnya ke bawah pusar. Kemudian usus descendant ya, usus yang bagian kiri ini, dari atas, dari iga ini, batas iga kita geser ke bawah. Bergantian ya tangannya. Setelah beberapa kali ini masih ada kotorannya, ini masih ada kotoran yang kering. Rasa ini digeser. Kalau masih ada kotoran yang kering, digeser. Dengan pemijatan seperti ini bisa menghancurkan feses yang kering yang nempel di usus. Nanti yang atas kayak marning. Oh, di atas. Setelah kira-kira ini bisa bersih, kosong, nah yang dari sini tengah geser ke sana. Supaya ini ususnya nggak geser ke kiri, ini kita tahan di sini. Dorong dari kanan ke kiri, dorong. Ini kira-kira cukup. Tarik. Tarik lagi. Keluarga. Kemudian dari bawah ke atas, yang dari bawah naikkan. Terus kita putar. Setelah beberapa kali kita putar. Oke.
Setelah diputar beberapa kali, tinggal kita naikkan ususnya. Mungkin tadi ada usus yang turun ya. Di bagian bawah pusar kita bikin V2. Tangan kiri, tangan kanan kita letakkan di bawah pusar. Ini tekuan tengahnya ini di bawah pusar. Nyangkok pasang batang. Nyangkok. Ini digeser ke atas, ditekan ke atas. Bukan ditekan ke bawah ya, ke sana enggak ya, bukan ke sana ya, sakit. Ini ke sana, gesernya ke sana. Lurus. Terus dari samping kanan ke kiri, kanan dan kirinya tarik ke atas untuk mengembalikan posisi perut di tengah. Kalau di tengah terlalu banyak yang numpuk, ya tinggal kita geser ke samping. Ada yang perlu ditanyakan? Aku pernah belajar pijat abdomen. Ya, Katanya nggak boleh nekan di hati kencang-kencang. betul. Jadi yang tadi itu, yang di ulu hati ini tidak ditekan secara kencang, tidak. Ini skala 1 sampai 2. Skala 1 dan 2 saja, tidak sampai ke 4, 3, 4, 4. Soalnya kalau ditekan kencang ini berakibat pada gangguan pankreas, ada pankreas, ada ini juga ada empedu. Kalau di sebelah kiri ini ada limpa, kalau terlalu keras, bahaya. Organ itu saja dilindungi oleh tulang, yang tulang iga. Masa kita mau usaha lebih keras lagi. Makanya saya kurang setuju dengan, ya mohon maaf, saya kurang setuju dengan pemijatan Harasiasu. Harasiasu itu ini nusuk ke sana kalau jadi rongga ke sana. Sakit. Nanti ususnya bisa dikembang lagi. Kalau ada kotoran yang kering di sini, hancur. Tapi sakit. Dilebeng dengan cara sangat lagi. Tidak terlalu kencang, tapi di dalamnya bisa dilihat. Yang lengkap-lengkap itu besar, bisa lontong. Setelah pemijatan biasanya ke belakang kayak ini. Sudah ditutup di sini. Ini bagian perut. Nanti adik-adik belajar benar-benar serius ya. Belajar jangan sampai salah pijat. Karena kalau ada kotoran masuk khusus butuh di sini karena salah pijat ke bawah, ada kotoran khusus. Terus kemudian ke dada. Di bagian dada ini kita basahi dulu. Kemudian kita mulai membentuk kayak love gitu. Ini begini. Dua tangan kanan kiri sana ke atas, melingkar, menyusuri payudara, kemudian ke ulu hati. Nah, di ulu hati ini akan ditarik ke bawah. Ada bentuk love. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita memijatkan ke samping sesuai dengan jalur iga. Kita memijatnya di antara tulang iga. Tulang iga kan berjajar begini. Kita memijatnya bukan di tulangnya tapi di tengahnya. Ini di tengahnya. Dari tulang, ini tulang, tengahnya. Menyesuaikan
kan jalur lekukan tulang. Nah ini tulangnya melengkung ke atas ini sampai ke tiang, ya kita ikutin sampai ke tiang. Setelah itu kita selesaikan dengan membentuk kemah kaki. Itu pemijatan dada. Paham? Bisa diikuti ya? Bisa diserap. Lanjut, kalau ini sudah selesai, bisa dipahami, ini ditutup. Tinggal bagian tangan dulu. Pemijatan basah untuk area tangan kita lakukan untuk tangan bagian dalam, lengan bagian dalam. Ini lengan bagian luar, kita garuk dulu lengan bagian dalam. Kita mulai dari telapak tangan, kita basahi, kita jepit, kita pijat telapak tangan. Telapak tangan sudah selesai, kita basahi lengannya. Kita urut menggunakan telapak tangan. Kita tekan sampai ke lengan atas, kembalinya memutar, mengusap, lembut. Kemudian kita tarik dari atas pakai jempol sesuai dengan arah peredaran darah. Peredaran darah yang di sini mengalir dari atas ke bawah melalui dua sisi tulang, di antara dua tulang. Ini tulang, yang ini juga tulang, ini tengah-tengah. Ini akan ada reaksi di jari. Nah, ini bisa mekar, bisa kikuk. Setelah ini selesai, baru kita balik. Bagian lengan keluar. Kita mengejar mulai dari jari-jari tangan, kita celutin. Kemudian sela-sela tangan, sela-sela jari. Kemudian lengan bagian luar. Kemudian kita tarik lagi dari atas ke bawah. Pakai jempol. Boleh dikombinasikan, ini tarik ke bawah, diputar sedikit, dorong ke atas. Tarik ke bawah, dorong ke atas. Tapi yang ditarik ke bawah yang di antara tulang, dorongnya ke atas, pas di tulangnya. Ini selesai, boleh pakai finishing tepuk.
Tangan kiri sama dengan pemijatan tangan kanan. Gimana Pak? Enak ya? Kemudian langsung kita ke leher. Pemijatan untuk leher dan kepala ini mungkin ada perbedaan dengan yang tadi ya, yang kering. Pemijatan pertama kita mulai dari tekuk ujung jari kita letakkan di bagian tekuk, ya, bagian tekuk. Posisi tangan kita seperti ini, seperti kalau kita memanjatkan doa. Taruh di bawah kepala, tetap angkat sedikit. Nah, masukkan. Kemudian kita memijat di area tekuk. Memijatnya gini, ini memijatnya gini. Di area tekuk. Oke. Sampai ke cekungan bagian kepala, cervical sama. Sampai ke cekungan kepala. Oke, setelah selesai kita geser ke belakang telinga. Oke, kita ke belakang telinga, kita uyek-uyek. Dan kita melingkari telinga. Setelah melingkari telinga, pegang telinganya, pijat telinganya. Setelah ke telinga dipijat, bagian depan telinga kita uyek. Oke, baru kita ke dahi. Dahi kita basahi. Kita gunakan jempol, kita main jempol ya. Jempol aja kita ya. Tarik dari pangkal hidung ke batas rambut. Beberapa kali saya tekan. Kemudian kembali ke tengah jempolnya, mulai dari tengah ke samping sampai berhenti di pelipis. Berhentinya di pelipis. Kemudian alis. Alis kita tekan-tekan dari tengah sampai ke pelipis. Lanjut ke bawah mata. Ini di bawah mata ada cekungan tulang pipi. Kita urut melalui tulang pipinya. Ini kita istilahkan senyum satu. Senyum satu dari pangkal hidung ke bawah menyusuri tulang pipi, muter berakhir di pelipis. Senyum satu. Senyum dua di bawah hidung. Nah, kita pakai jempol di bawah hidung. Ini senyum dua berakhir di pelipis. Senyum tiga di bawah bibir. Tarik menyusuri tulang pipi berakhir di pelipis. Lakukan beberapa kali. Kemudian dagu. Dagu ini kita pijat menyusuri rahang. Menyusuri rahang sampai ke depan telinga berakhir di pelipis. Lakukan beberapa kali. Ini untuk anak-anak yang speech delay bagus. Susah bicara. Yang sebelum juga bagus kan.
Balik ke atas lagi, satu kali, satu kali. Oke, sampai di batas rambut. Batas rambutnya kita tekan. Dengan apa? Enak ya. Ini selesai. Ini proses pemijatan selesai. Kita sampaikan pada klien. Ya, kita pindah dulu di sini. Permisi Bapak, pemijatan sudah selesai nih Pak. Gue silakan ke kasir. Gimana adik-adik semua bisa ikuti? Bisa praktek? Oke, sekarang silakan praktek. Pijat kering dulu atau langsung pijat basah? Oh boleh. Ini